Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman? Apa sudah mulai bosan di rumah? Semoga teman-teman baik-baik aja ya, dan ingat, tetap stay di rumah demi keselamatan kita semua. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Saya Paut Endang Prihatini, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Universitas Negeri Semarang. Untuk video kali ini, saya akan membahas dan memberikan contoh kepada teman-teman tentang teori perubahan sosial menurut Robert H. Lauer. Nah, teman-teman tahu nggak sih, ternyata tren gaya rambut dan fashion itu merupakan sebuah fenomena yang terjadi secara terus-menerus atau berulang kali, dan itu dijelaskan dalam teori perubahan sosial. Sebelum kita masuk ke teori perubahan sosial, pasti teman-teman di sini sudah ada yang tahu atau bahkan mungkin sudah ada yang paham apa sih perubahan sosial itu dan gimana prosesnya. Nah, di sini saya akan sedikit mereview apa sih yang dimaksud dengan perubahan sosial itu. Kalau kata Robert H. Lauer, perubahan sosial itu perubahan dalam segi fenomena sosial yang terjadi di tingkat kehidupan manusia. Nah, tingkatnya itu tingkat individual sampai tingkat dunia. Jadi, maksudnya H. Lauer ini, perubahan sosial itu perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat atau di kehidupan manusianya sendiri gitu. Tujuan kita belajar atau seenggaknya kita tahulah teori perubahan sosial itu apa, agar kita mampu menganalisis sebuah fenomena-fenomena perubahan sosial secara teori atau sudut pandang yang tepat. Sekarang kita masuk ke materi, yaitu teori perubahan sosial, dan di sini saya memakai konsep dari Robert H. Lauer. Menurut Robert H. Lauer, teori perubahan sosial itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dan yang kedua. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, teori siklus. Nah, teman-teman tahu nggak sih arti dari siklus sendiri itu apa? Ayo, tahu nggak? Jadi siklus sendiri itu artinya putaran waktu yang di dalamnya terdapat daur atau serangkaian kejadian yang terus-menerus berulang. Saya pindah tempat karena di tempat sebelumnya itu udah nggak kondusif. Jadi, oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi teori siklus ini merupakan sebuah teori tentang perputaran perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Jika diibaratkan itu seperti jarum jam yang terus berputar. Contoh dari teori siklus ini salah satunya model pakaian. Coba deh kalian lihat foto mama kalian waktu masih muda atau masih remaja lah, waktu masih pacaran sama papa kalian. Dan model pakaian yang motifnya bunga-bunga itu dulu kan tren nih. Nah, sekarang itu tren lagi ternyata di kalangan anak muda. Itu yang dinamakan teori siklus. Oke, kita lanjut ke teori perubahan sosial yang kedua, yaitu teori perkembangan linier. Arti dari teori perkembangan linier sendiri itu berkembangnya sesuatu menuju titik tertentu, seperti perubahan pada masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Jadi maksudnya di sini adalah berkembangnya sebuah primitif tradisional menuju masyarakat modern yang maju dan kompleks. Nah, menurut Robert H. Lauer, teori perkembangan linier ini dibagi menjadi dua, yaitu teori evolusi dan teori revolusi. Teori evolusi ini merupakan sebuah teori di mana perubahannya itu terjadi secara lambat dan kurun waktunya itu bisa dibilang lumayan lama. Contoh dari teori evolusi ini itu suku Dayak Dalam, di mana tempat tinggal mereka masih di pelosok hutan dan mata pencarian mereka itu seperti berburu. Pokoknya kebutuhan mereka itu dari alam. Orang dari suku Dayak Dalam ini itu sangat menutup diri sekali dengan orang luar, itu karena mereka teguh sekali dengan pendiriannya. Hal ini bisa dikatakan sebagai contoh dari teori evolusi karena adanya suku Dayak luar, di mana suku Dayak luar ini merupakan perubahan dari masyarakat suku Dayak Dalam. Nah, sedangkan teori revolusi merupakan sebuah teori kebalikan dari teori evolusi. Jadi, teori revolusi ini
perubahannya itu cepat dan kurun waktunya itu tidak lama. Kita ambil contoh teori revolusi ini dari peristiwa reformasi, di mana peristiwa reformasi ini merupakan masa-masa keruntuhan Presiden Indonesia kedua, yaitu Soeharto. Saat itu masyarakat berbondong-bondong menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan hal tersebut menimbulkan pro kontra, namun permintaan masyarakat ini tetap terkabul dengan Soeharto yang turun dari jabatan sebagai Presiden Indonesia waktu itu. Oh iya teman-teman, saya lupa ngasih tahu ke kalian bahwasanya di teori revolusi ini harus menimbulkan pro kontra. Jadi syarat adanya perubahan di teori revolusi ini adalah pro kontra. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan yang bisa saya jelaskan dan saya share ke teman-teman tentang teori perubahan sosial menurut Robert H. Lauer.